Selamat malam pemirsa, Anda kembali dalam Golden Access bersama saya Prisa Samudratri yang kali ini pemirsa akan mengundang tamu spesial yang biasanya hanya bisa lihat di layar kaca dan lebih kepada menganalisis saham begitu ya. Spesial malam hari ini kami hadirkan untuk Anda untuk lebih dekat dengan beliau. Beliau ini adalah seorang pengamat pasar modal tentunya pemirsa, kemudian juga penulis. Nah, siapakah dia? Langsung saja berikut ini Golden Access selengkapnya untuk Anda. Pemirsa IDX Channel, Golden Access kembali menjumpai Anda untuk mengulas kisah-kisah inspiratif karir dari sejumlah kalangan. Kali ini Golden Access spesial akan berbincang dengan Vicella Chin. Ia dikenal sebagai pengamat pasar modal dan menjadi anggota Asosiasi Analis Efek Indonesia atau AAEI. Profesinya ini membuat wanita berdarah Tionghoa ini sering tampil di sejumlah media guna memberikan analisis dan rekomendasi seputar market. Selain sebagai pengamat, Vicella Chin juga ternyata memiliki minat lain, yaitu menulis. Dalam waktu dekat, ia akan merilis sebuah buku yang diberi judul The Start. Vicella mengatakan bukunya ini bertujuan untuk mengetahui cara mudah mendapatkan keuntungan dari investasi saham. Tidak berhenti sampai di situ, keinginannya untuk membagi ilmu dengan orang lain terus ia lakukan dengan segala keahlian yang ia miliki. Di sela-sela kesibukan sebagai pengamat pasar modal yang tentunya juga sibuk di kantor, Vicella ternyata masih menyempatkan waktu untuk mengajar bahasa Mandarin, sekaligus sebagai translator. Inilah sukses story Golden Access bersama Vicella Chin. Itu dia pemirsa sekilas kehidupan sehari-hari ya, mulai dari aktivitas sehari-hari kemudian juga dalam berkarir Ibu Vicella Chin, pengamat pasar modal. Halo, selamat malam Ibu Vicella. Selamat malam Prisa. Terima kasih banyak buat kerannya. Ibu, pertama kali terjun di pasar modal itu masih ingat nggak tahun berapa? Tahun 2004. Tahun 2004. Jadi sebenarnya waktu itu saya diangkat sebagai investor relation di Indosemen. Indosemen Tunggal Prakarsa, betul. Jadi saya banyak berhubungan dengan para investor. Nah dari situ karena Indosemen perusahaan terbuka, saya mulai mengamati semua kegiatan di pasar modal. Dan meninggalkan Indosemen? Enggak, masih tetap. Sampai sekarang? Enggak, sekarang sih sudah. Cuma saya di Indosemen dari 2004 sampai 2010. 2004 sampai 2010? Iya. Berarti harusnya perbedaan yang cukup signifikan menurut Ibu atau hampir mirip? Dari sebelumnya itu saya kerjanya finance controller ya, jadi agak berbeda sih memang ketika terjun ke pasar modal itu. Pertama tahu gitu ada saham, terus mengamati kegiatan berita-berita ekonomi seperti Tapi itu. memang awalnya Ibu tidak ada cita-cita untuk menjadi pengamat pasar modal begitu ya? Tidak itu berjalan ada. sesuai Iya. dengan waktu. Betul. Ibu kalau boleh tahu cita-citanya apa sih? Cita-cita ya. Apa ya dulu cita-cita? Kayak mungkin kayak anak-anak zaman dulu ya, nggak pernah punya cita-cita yang jelas pengen Ngalir jadi aja apa, betul. gitu ya. Tapi ketika pertama kali Ibu lulus misalnya, pekerjaan pertama kali apa Bu? Pekerjaan pertama kali waktu itu sekretaris malah. Sekretaris. Betul. Berapa lama? Cuma berapa bulan saja ya. Kemudian Ibu memutuskan untuk resign. Iya betul, karena tidak cocok ternyata saya. Taunya tidak cocok, Bu Vicella. Ya gimana ya? Bukan passionnya. Kebetulan juga dapat bosnya mungkin karena baru pertama kerja, terus bosnya galak banget gitu. Jadi ya Tidak betah tidak ya. betah, betul. Masih ingat apa kata bosnya ketika waktu itu Ibu Vicella sampai berpikir kayaknya saya nyerah aja deh jadi sekretaris, saya cari yang kan sebenarnya Ibu bisa ya, Bisa. tetap melamar sekretaris. Betul. Tapi dengan orang yang berbeda. Betul, itu waktu itu bos saya sampai telepon mama saya, minta saya dikasih tahu jangan berhenti gitu. Tapi tapi saya sudah memutuskan untuk resign. dan Ibu
bisa dibilang kapok menjadi sekretaris. Ya kebetulan dapat tawaran pekerjaannya Yang lain. yang lain, betul. Boleh tahu Ibu setelah jadi sekretaris, kemudian karena kita ingin tahu nih jenjang karirnya sampai benar-benar saat ini fokus menjadi seorang pengamat pasar Iya. modal. Saya sempat masuk ke industri tekstil, tapi sama juga cuma berapa bulan. Ya. Sama juga dapat bosnya, sebenarnya sih sama saya baik gitu, tapi sama teman-teman yang lain galak. Jadi saya pikir kayaknya nggak enak juga gitu. Nah, kapan Ibu benar-benar merasa, oh ini nih yang bakal saya akan tumbuh di sini, saya akan memberikan sumbangsi untuk tempat ini jauh lebih baik lagi, kapan? Ya waktu masuk di Indosemen itu, makanya saya lama di sana. Berapa tahun Ibu? 6 tahun, lebih malah ya. Karena sebelum sebagai investor relation itu saya di bagian lain gitu. Oke, nanti akan Sekitar ya 11 tahun lah. 11 tahun di Indosemen, tapi sambil memang sudah mulai mengamati perkembangan dari pasar modal. Betul. Ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh pengalaman dari Ibu Fisyala selama berkecimpung di industri pasar modal itu sudah berarti 10 tahun lebih ya. Iya. Kita jeda terlebih dahulu. Oke. Pemirsa, Success Story bersama dengan Ibu Fisyala Jin, pengamat pasar modal akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Channel. Masih spesial pemirsa berbincang bersama dengan Ibu Fisyala Jin. Kalau biasanya Anda lebih melihat beliau mengamati pergerakan pasar saham, begitu ya Ibu Fisyala, teknikalnya seperti apa. Tapi Ibu memang hanya teknikal ya atau fundamental juga? Fundamental juga, karena Fundamental dasar juga. saya ya lebih ke fundamental malah. Sulit nggak sih Bu awal-awal untuk bisa menganalisis secara teknikal dan juga ada kan yang memang hanya fokus di teknikal dan Ibu bisa dua-duanya gitu, fundamental dan juga teknikal. Karena memang kalau sebagai pekerjaan saya sebagai investor relation itu kan saya memang harus membaca laporan keuangan, terus menganalisa untuk bisa menjelaskan kepada para investor dan analis kan. Nah di situ awalnya fundamental. Saya belajar teknikal itu waktu itu di J Club tahun 2008. Berarti fundamental dulu sebenarnya Ibu ya? Betul. Ibu merasa atau begini, seberapa penting sih sebenarnya kita menguasai dua-duanya begitu? Saya rasa cukup penting untuk menguasai dua-duanya. Jadi mungkin kalau dari pemilihan sahamnya ya kita pilihnya berdasarkan fundamental. Nah untuk masuk keluarnya itu bisa berdasarkan teknikal. Walaupun dengan fundamental sebenarnya bisa juga karena dari valuasi nanti kita diskonnya berapa ya. Katanya tahun ini ya Ibu ya, pertengahan tahun ini. Bulan Mau merilis buku. Ya, bulan April. Judulnya apa Bu? Judulnya ini The Star. Oh, ini kapan dirilis ya Bu? Secret Technique of Research Analyst. Kenapa lebih ke tentunya terkait dengan pasar modal lagi ya. Tapi Iya, ini betul. secara fundamental juga ada atau hanya teknikal? Biasanya kan merilis buku benar-benar cara untuk untung di pasar saham Iya. itu lebih biasanya ke teknikal, exitnya di berapa, masuknya gimana, melihat candle seperti apa. Iya. Ini nantinya boleh lebih diceritakan lebih jauh Ibu Bisa. tentang apa buku ini? Ya, ini sih sebenarnya memang kalau saya merasa buku yang seperti ini belum ada di pasaran ya. Kalau seperti technical, fundamental itu kan memang sudah banyak. Ya, kalau ini saya lebih membahasnya dari segi riset analis. Jadi riset analis betul. Jadi kalau analis perusahaan sekuritas itu kan biasa mereka menulis riset gitu. Tapi biasanya riset-riset ini yang dibacanya hanya oleh institusi-institusi gitu. Jadi kalau retail ini biasanya kalau lihat itu udah males gitu. Bahasanya sulit. Nah, gimana tuh Bu? Ini lebih akan menyasar ke kalangan mana? Apakah retail? Ya, lebih ke retail. Jadi untuk investor pemula ataupun yang sudah lama tapi mungkin belum biasanya tidak membaca riset analis, saya harapkan setelah membaca buku saya bisa lebih mudah memahami bagaimana cara membaca riset analis itu. Risetnya lebih kepada sebuah perusahaan kah begitu Ibu atau lebih kepada bagaimana membaca fundamental perusahaan? Detailnya seperti apa? Semuanya sih ya. Jadi kalau riset analis itu kan mulai dari makroekonomi, ke sektornya, ke perusahaannya sendiri. Artinya kita diajak juga untuk bisa membaca riset-riset dari analis begitu? Betul. Oke, kalau Ibu melihat tanggapannya, ini kan udah pre-order ya? Iya. Sejauh ini seperti apa sih Bu? Ya lumayan bagus ya. Jadi tadi saya juga barusan ketemu Alex. Mungkin pre-order ini saya sudah pesan 500 buku ke Alex. Kita harapkan masih dikasih waktu sampai akhir bulan ini akan masih terus bertambah. Semoga jadi bestseller begitu ya. Amin. Ibu Fisyala. Nah ini pembuatannya sendiri berapa lama sih Ibu?
Sebenarnya prosesnya sih beberapa bulan saja, cuma memang waktu ke penerbit itu yang agak maju mundur gitu. Oke, ini adalah buku yang Pertama. pertama. Iya. Kenapa baru merilis buku di tahun 2017 ini, Bu Fisyal? Kenapa nggak dari kemarin? Waktunya saja kali ya. Butuh inspirasi nggak sih, Bu? Ya sebenarnya waktu itu kan ide untuk munculnya buku ini waktu itu tahun 2013 itu saya awalnya saya dan Arya ya, ini kan saya tulis buku ini berdua dengan Arya Santoso. Jadi saya dan Arya itu sering berdiskusi mengenai metode-metode Pengamat pasar modal juga ya? Iya betul, metode-metode bagaimana kita cara pemilihan saham, berinvestasi. Nah dari situ timbul ide bagaimana kalau kita bagikan. Enggak, awalnya belum, kita bagikan. Jadi waktu itu J-Club tahun 2013 mengadakan acara anniversary. Nah di situ saya mulai sharing, membagikan metode yang ini. Dan kemudian ada dorongan untuk dibukukan. Iya, karena kalau dari antusiasme yang hadir waktu itu, mereka kelihatannya tertarik sekali, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Nah, saya pikir, ya ini kan waktu itu cuma 100-an orang, kenapa kita tidak bagikan ke orang yang lebih banyak? Oke. Sehingga muncullah minat untuk lebih baik dibukukan dan disebarluaskan ke lebih banyak orang lagi, begitu ya? Betul. Nah, Ibu sendiri kalau boleh dijelaskan, dari tadi kan sebelum menyebutkan J-Club begitu. Iya. J-Club ini apa sih, Bu? J-Club ini satu komunitas saham ya. Jadi yang tadi saya bilang, saya 2008 itu pertama kali belajar dari J-Club. Teknikal, tapi ada juga fundamental. Cuma kan kalau fundamental memang saya awalnya sudah bisa. Jadi di J-Club itu diajarkan teknikal, fundamental, dan juga psikologi, trading, money management. Oke. Ini kalau kita mau bergabung misalnya dengan J-Club, caranya seperti apa, Bu? Syaratnya apa? Tidak ada syarat, jadi itu berupa milih saham dan juga di Facebook juga ada Facebook grupnya. Apakah memang hanya khusus untuk para pengamat pasar modal dan juga para analis yang memang memiliki sertifikat, atau yang pemula malah, karena awalnya itu J-Club itu dari junior club trader. Jadi yang junior kalau mau belajar bisa bergabung. Belajar dengan yang senior. Ya, bisa seperti itu, atau dengan sharing sesama teman. Oke. Ibu, saya sempat melihat ya dari akun media sosial Ibu Fisyala ini ada CSA, ini apa nih Bu? Predikat ya? itu kita sertifikasi ya, sertifikasi pasar modal, Certified Securities Analyst. Jadi Ibu yang sudah diikuti apa saja? Certified Technical Analyst, ya. Kalau yang di pasar modal itu sama jadi trainer juga ya. Oke, ada WMI. Ya, Wakil Manajer Investasi. Ya, kemudian ada CSA begitu ya? CSA tadi ya. Kemudian CHT itu Certified Hypnotherapist. Ya. Oke. Kemudian ada kalau WPPE Bu? Wakil Penjamin Emisi Efek. Oke. Seberapa penting sih sebenarnya sertifikasi seperti CSA, kemudian juga tadi WMI begitu ya? Dan masih banyak lagi yang kadang sebenarnya di layar tidak ditampilkan. Betul. Ya, karena saya tuh sebenarnya bukan mengejar sertifikasi, saya orangnya memang senang belajar. Dari dulu gitu saya kalau ada seminar apa suka ikut, seminar ini, seminar itu, sampai ya itu kalau orang tua lain bingung anaknya pada malas belajar, kalau mama saya bingung saya belajar terus gitu. Hobinya belajar. Iya, saya senang mencari ilmu, bukan cuma di pasar modal tapi juga di yang lain-lainnya. Oke, boleh tahu nggak sih Bu, ketika kuliah lulusan dari mana? Saya lulus dari Taiwan dulu. Dari Taiwan? Iya. Oke, tidak heran ya, tadi disebutkan juga bahwa di tengah-tengah kesibukan sering mengajar bahasa Mandarin. Betul. Oke, ngajarnya di mana Bu? Kalau saya ngajarnya private ke rumah-rumah. Jadi anak-anak sekarang kan rata-rata di sekolahnya ada pelajaran Mandarin. Tapi orang tuanya umumnya tidak bisa. Nah, mereka kebanyakan mencari guru untuk mengajarkan. Masih sempat gitu Bu? Selaku pengamat pasar modal tampil di beberapa media. Kalau sekarang sih sudah tidak ya. Jadi dulu waktu mungkin beberapa tahun yang lalu masih sempat ngajar. Lama sih saya dari murid saya ngajar pernah yang dari kelas 1 SD sampai SMA. Sekarang sudah mulai sekarang sudah sekarang sudah kuliah, sudah stop.
Sekarang lebih fokus kemana kalau begitu, Bu? Kalau sekarang saya lebih fokus ya sebagai manajer investasi, sebagai pengamat pasar modal. Oke. Kalau translate, saya masih terima pekerjaan translate. Jadi kalau ada acara-acara besar translate Mandarin Indonesia Mandarin, saya masih terima. Kalau punya keahlian, kenapa nggak dimanfaatkan untuk Betul. berbagi lebih banyak lagi Iya. dengan orang lain begitu yang membutuhkan ya Ibu Vishela? Kita lanjutkan nanti, kita jeda terlebih dahulu.